Jika bayangan mulai bertambah panjang, maksudnya bayangannya melebihi daripada benteng tunda sholat, tapi syaratnya kita wajib niat. Niat. Kalau kita udah niat sholat dan kita belum sempat sholat dan kita meninggal dunia, kita dianggap sudah sholat. Dan barang siapa yang tiba waktu sholat dan dia menunda sholat dan dia nggak niat sholat, terus dia meninggal dunia sebelum sholat, maka dalam syariat dia dianggap berdosa. Lah sampai kapan kita itu boleh menunda sholat? Kita boleh menunda sholat itu syariat membolehkan sampai seukuran gerakan-gerakan sholat itu tidak masuk di waktu yang lain ya. Gerakan sholat tidak masuk di waktu yang lain. Contoh misalnya kita boleh menunda sholat duhur sampai batas tidak boleh gerakan-gerakan rakaat sholat duhur ini masuk di waktu asar. Kalau sebagian rakaat masuk di waktu asar, maka kita berdosa ya, karena kita telah menunda sholat sehingga menyebabkan kita mengumpulkan dua waktu. Begitu Pak. Kemudian sekarang kita membahas tentang mawaqitu sholat, tentang waktu-waktu sholat ya. Dikatakan wal aslu fi mawaqiti sholat hadis Amani Jibril ya. Jadi sebelum yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang kisahnya ketika Nabi diisra mi'rajkan dan ketika itu juga Nabi diajarkan sholat ya. Diajarkan sholat pas tentang waktu-waktunya oleh malaikat Jibril ya. Itu hadis ya, itu tentang waktu-waktu sholat. Yang kedua juga disebutkan dalam surat Al-Mujammil ya. Surat Al-Mujammil ayat 17 dan ayat 18. Allah mengatakan fa subhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun walhamdu fis samawati wal ardi wa asyan wa hina tudhirun ya. Jadi dua ayat ini ayat surat Al-Mujammil ayat 17 dan 18 itu menjelaskan tentang 5 waktu sholat. Mulai dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Oleh karena itu, dasar hukumnya sholat itu, yang pertama hadis, yang kedua dalam surat Al-Muzammil tadi, ayat 17 dan ayat 18 ya. Di sini cuma sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama apa yang dimaksudkan dengan kata-kata hina tumsun wahina wasiyan ya. Kalau menurut Ibnu Abbas dikatakan berzikir bertasbihlah, maksudnya bersolatlah di waktu tumsun itu waktu maghrib dan waktu isya. Tapi menurut yang lain itu tumsun itu waktu asar dan wasian itu menurut Ibnu Abbas mengatakan itu waktu sore sholat asar. Sedangkan menurut ulama yang lain itu wasian itu waktu maghrib dan waktu isya. Jadi perbedaan pendapat seperti ini wajar. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya menyebutkan secara umum tentang waktu sholat, tidak disebutkan secara terperinci ya. Kemudian mengenai sholat duhur kan, dikatakan wa awalus waktu duhur zawalul milu samsi anwastis sama. Disebutkan bahwa zuhur disebut dengan zuhur karena waktu itu sholat zuhur itu adalah waktu yang tampak di tengah siang atau awal waktu sholat zuhur. Atau juga dikatakan awal waktu sholat zuhur adalah saat matahari tergelincir dari langit ya. Jadi awalnya masuk waktu duhur ya. Jadi bagaimana caranya kita mau menentukan awalnya waktu zuhur ya. Jadi kalau zaman sekarang kan sudah agak gampang ya dengan kita melihat jam. Dengan kita melihat jam,
kita sudah bisa menentukan waktu zuhur ya. Tapi cara yang dulu yang dipakai oleh ulama itu dengan melihat matahari ya. Kalau istiwa itu artinya matahari pas berada di tengah-tengah langit ya. Maka dikatakan awal masuk waktu zuhur itu saat matahari tergelincir dari tengah langit, dari dia ke timur ya, ke barat. Bukan berdasarkan kenyataan hakikatnya. Kenapa? Karena pergerakan matahari tidak langsung tampak, melainkan tampak bagi kita dan diketahui tergelincirnya dengan perubahan arah bayangan ke timur ya. Jadi kalau bayangan kita ke timur itu sudah masuknya waktu duhur ya. Kemudian dikatakan bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita ingin mengetahui masuknya waktu zuhur atau waktu zawal? Fa idza aradta ma'rifata zawali fa'tabir bi maqamati kala imamata ghairu muntana'il. Jika kamu ingin mengetahui waktu tergelincir matahari, waktu zawal, maka perhatikanlah bayangan tubuhmu sendiri dengan tanpa memakai ikat kepala sorban dan juga tanpa memakai sandal alas kaki. Maksudnya kita berdiri di tengah matahari ya, atau dengan menggunakan benda tegak lurus yang kamu tegakkan di atas tanah. Jika bayangan mulai bertambah panjang, maksudnya bayangannya melebihi daripada bendanya. Jika bayangan mulai bertambah panjang, maka diketahuilah bahwa matahari telah tergelincir, berarti telah masuk waktu zuhur ya. Jadi panjang bayangan itu melebihi daripada bendanya ya. Itu masuknya waktu zuhur. Kemudian dikatakan ulama kita mengatakan bahwa waktu duhur ini wadakaru laha sitatun auqat. Ulama mengatakan waktu duhur ini mempunyai 6 waktu. Yang pertama waktu fadilah ya. Waktu fadilah yaitu waktu pelaksanaan sholat yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan waktu yang lain. Dan waktu fadilah itu kapan? Waktu fadilah itu ketika masuk awal waktu sholat ya. Jadi ketika masuk awal waktu sholat, kemudian kita menyibukkan diri kita dengan sholat, dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, mungkin dengan kita mandi kah, kita istinja kah, dan kita menunggu iqamat, walaupun lama iqamatnya, kita dikatakan mengerjakan sholat di awal waktu, dan kita mendapatkan waktu fadilah ya. Jadi orang yang mendapatkan waktu fadilah itu orang yang mengerjakan sholat di awal waktu. Jadi ketika masuk waktu sholat, langsung dia mengerjakan sholat atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Seperti mungkin dia mandi wajib, dia istinja, dia berwudu, menutup aurat, dan menunggu iqamat. Semua dikategorikan hal-hal yang berkaitan dengan sholat walaupun lama misalnya berarti dia tetap mendapatkan fadilahnya awal waktu ya, mendapatkan waktu fadilah begitu ya. Jadi walaupun kita nunggu komat lama, yang penting ketika masuk awal sholat langsung kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, berarti kita telah sholat di awal waktu ya, namanya waktu fadilah. Karena hadis mengatakan sebaik-baik amal yang sholat yang dikerjakan pada awal waktu ya. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama waktu sholat duhur itu yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah itu sholat yang dikerjakan di awal waktu. Kemudian setelah waktu fadilah masuk waktu ikhtiar ya. Jadi setelah waktu fadilah kita masuk ke waktu ikhtiar ya. Waktu ikhtiar adalah waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat dibandingkan dengan waktu setelahnya. Jadi setelah waktu fadilah langsung masuk waktu ikhtiar. Waktu ini berlanjut setelah waktu fadilah. Meskipun terkadang
berisikan awal waktu dan terus berlangsung hingga tersisa dari waktu itu secukupnya untuk menunaikan salat dengan syarat-syaratnya menurut pendapat yang utama ya. Jadi setelah waktu fadilah masuk waktu yang kedua, waktu ikhtiar. Jadi orang ketika masuk waktu azan dan dia belum mau sholat, masih menunda, berarti dia nggak mendapatkan waktu fadilah. Tapi orang yang ketika masuk waktu sholat, langsung dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang berkaitan dengan sholat, dia istinja kah, dia mandi kah, dia nutup aurat, dan menunggu iqomat, baca Al-Quran walaupun lama, maka dia dikatakan melaksanakan sholat di awal waktu. Itu waktu yang kedua ya. Sekarang waktu yang ketiga, waktu jawas ya. Waktu boleh tanpa makruh. Jadi waktu jawas tanpa makruh. Maksudnya adalah waktu yang boleh digunakan untuk melaksanakan sholat tanpa ada unsur makruh di dalamnya. Jadi setelah waktu ikhtiar, kita masuk waktu yang ketiga, waktu jawas yang tidak makruh. Jadi boleh seseorang melaksanakan sholat di waktu tersebut tanpa makruh. Waktu ini berlangsung setelah berakhirnya waktu fadilah, meskipun berisikan atau bersamaan dengan waktu ikhtiar ya. Jadi setelah waktu fadilah masuk waktu ikhtiar, setelah waktu ikhtiar masuk waktu jawas yang tidak makruh. Yang keempat, waktu haram ya. Waktu haram. Waktu haram maksudnya waktu yang diharamkan untuk menunda sholat ya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menunda berarti sebagian gerakan sholat kita itu masuk di waktu yang lain. Waktu haram adalah waktu di mana haram hukumnya menunda sholat hingga masuk ke waktu itu. Penyandaran kata waktu dalam konteks ini adalah karena adanya sedikit saja keterkaitan dengan waktu sholat, bukan karena boleh memilihnya. Namun demikian melaksanakan sholat pada waktu itu tetap wajib, karena itu adalah bagian akhir dari waktu sholat. Yani ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk menunaikan sholat tersebut ya. Jadi intinya waktu haram itu kalau kita kerjakan kita mendapat dosa ya. Karena sebagian gerakan-gerakan itu sudah masuk di waktu yang lain. Jika seseorang mengerjakan sholat pada waktu ini dan masih mendapatkan satu rakaat dalam waktu itu, maka sholatnya terhitung sholat adaan. Maksudnya sholat yang dikerjakan pada waktunya. Namun berdosa karena telah melambatkannya tanpa udzur ya. Jadi maksudnya barang siapa yang menunda sholat, kemudian sebagian rakaatnya masuk di waktu yang lain, kalau dia hanya mendapatkan satu rakaat saja, berarti rakaatnya terhitung adaan bukan qadaan. Misalnya ada orang menunda waktu duhur misalnya, dia menunda waktu duhur, kemudian dia sholat duhur, rakaat yang pertama di waktu duhur, 3 rakaat yang selanjutnya masuk waktu asar. Yang pertama dia berdosa karena dia telah menunda sholat duhur sampai sebagian rakaat masuk di waktu asar. Yang kedua, sholat itu statusnya adaan, bukan kodoan ya. Jadi minimal dia mendapatkan 1 rakaat, berarti statusnya status adaan ya, bukan kodoan. Berarti kalau dia menunda sholat, kemudian dia sholat, dia tidak mendapatkan 1 rakaat, maksudnya apa? Sudah masuk waktu yang lain, berarti sholatnya itu bukan sholat adaan tapi kodoan ya. Misalnya contoh saja, misalnya ada orang ini dia tidur ya, dia tidur kemudian dia bangun menjelang akhir waktu sholat, misalnya waktu asar, dia tidur di waktu asar, bangun-bangun mau maghrib ya. Ketika dia sholat asar, baru takbir, langsung masuk waktu maghrib. Berarti sholat asarnya itu statusnya kodoan, bukan adaan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan 1 rakaat asar. Karena waktunya sudah masuk waktu maghrib ya. Itu waktu yang apa? Waktu yang haram ya. Kemudian waktu darurat.
Waktu darurat yaitu wahwa akhir waktu idza ja'at al-mawani' wal baqi minal waqti qadru takbiratin fa aktsar fatajibu hiya wa ma qablaha idza jumi'at ma'aha ya. Sekarang tentang waktu darurat ya. Nah, ini mungkin tentang waktu ini sedikit saya membahas agak panjang lebar ya. Waktu darurat adalah waktu adalah bagian akhir dari waktu sholat, yaitu ketika penghalang-penghalang sholat telah hilang dan sisa waktu yang hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram atau lebih, maka wajib ke atasnya untuk sholat waktu itu dan wajib juga ke atasnya sholat untuk waktu sebelumnya jika kedua sholat tersebut bisa dijamak atau digabungkan, dihitung sebagai sholat dalam waktunya adaan karena alasan darurat. Maksudnya begini Pak ya. Maksudnya contoh Pak. Contoh ada wanita haid ya. Ada wanita haid yang dia suci di akhir waktu sholat. Misalnya contoh wanita haid ini sucinya di akhir waktu asar. Berarti dia suci menjelang masuknya waktu maghrib. Kemudian setelah dia itu menghilangkan najisnya, darah haidnya, kemudian dia istinja mungkin, kemudian dia mandi wajib, kemudian dia berwudu, kemudian dia menutup aurat, kemudian pas dia mau sholat, mengucapkan, dia mendapatkan takbir saja ketika Allahu Akbar, sholat asar masuk waktu maghrib, maka dia tetap diwajibkan sholat asar dan sholat itu statusnya adaan karena darurat. Yang pertama kan, ulang lagi, contoh ya, ada wanita haid yang sucinya di akhir waktu sholat. Misalnya dia suci di akhir waktu asar, menjelang masuk waktu maghrib. Setelah dia membersihkan darah haidnya, kemudian dia mandi, dia istinja, dia mandi wajib, kemudian dia berwudu, dia menutup aurat. Setelah itu semuanya dia mendapatkan waktu mengucapkan takbiratul ihram, kemudian masuk waktu maghrib. Maka ulama mengatakan dia tetap diwajibkan sholat asar dan sholat asar itu statusnya adaan, bukan kodoan karena darurat. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau dia suci di awal waktu asar, berarti waktunya masih panjang. Maka dia diwajibkan dua. Yang pertama, dia diwajibkan sholat asar. Yang kedua, dia diwajibkan sholat duhur. Karena asar dan duhur bisa dijamak takhir ya. Bisa paham ya? Ulang lagi, kalau orang wanita suci di awal waktu asar, berarti waktunya masih panjang, maghribnya masih jauh. Berarti dia diwajibkan dua. Yang pertama dia diwajibkan sholat asar, yang kedua dia diwajibkan sholat duhur. Kenapa? Karena duhur dan asar bisa dijamak takhir. Yang kedua sama halnya juga jika dia suci dari haid di waktu isya ya. Kalau di awal waktu isya sucinya, berarti dia kena dua kewajiban. Yang pertama dia diwajibkan sholat isya, yang kedua dia diwajibkan sholat maghrib. Karena isya dan maghrib bisa dijamak takhirkan. Tapi kalau dia suci di akhir waktu isya, berarti mendekati waktu subuh. Kalau dia suci di akhir waktu isya mendekati waktu subuh, setelah dia membersihkan darahnya, kemudian dia istinja, dia mandi wajib, dia berwudu, menutup auratnya, dan dia mendapatkan takbir sekurang waktu isya, berarti dia tetap diwajibkan isya. Habis itu dia sholat subuh. Sholat isya adaan, bukan kodoan. Kenapa? Karena itu darurat. Lain halnya kalau dia sucinya di waktu maghrib
atau sucinya di waktu duhur, sucinya di waktu subuh ya. Maghrib nggak bisa dijamakan dengan asar. Duhur nggak bisa dijamakan dengan subuh. Subuh nggak bisa dijamakan dengan isya. Zuhur. Berarti ketika ya dengan yes, berarti ketika sucinya di waktu duhur dia hanya diwajibkan sholat duhur saja apabila dia mendapatkan waktu seukuran takbiratul ihram saja. Maksudnya apa? Habis membersihkan darah haidnya, dia mandi wajib, dia istinja kah, dia nutup aurat, dia wudhu, dapat takbir waktu duhur terus masuk waktu asar, berarti dia tetap wajib sholat duhur dan juga sholat asar. Itu kalau di akhir waktu duhur. Tapi kalau di awal waktu duhur, dia hanya diwajibkan sholat duhur saja, tidak diwajibkan sholat asar. Begitu juga jika dia suci di awal maghrib, berarti wanita itu hanya diwajibkan sholat maghrib saja, tidak diwajibkan sholat asar. Dan juga apabila wanita itu suci di waktu subuh, awal subuh, berarti dia hanya diwajibkan sholat subuh saja. Lain halnya, tadi ulang lagi, lain halnya kalau wanita suci dari haid di waktu asar dan di waktu isya. Asar bisa dijamak takhir dengan duhur, isya bisa dijamak takhir dengan maghrib. Kalau wanita sucinya di awal waktu asar, berarti dia diwajibkan dua. Yang pertama diwajibkan sholat asar, yang kedua diwajibkan sholat duhur. Itu kalau di awal waktu asar. Tapi kalau di akhir waktu asar, kalau dia setelah membersihkan darah haidnya, dia istinja, dia mandi wajib, kemudian dia mendapatkan waktu seukuran takbir saja, berarti dia diwajibkan sholat asar. Habis asar maghrib. Kemudian kalau seandainya setelah dia membersihkan darahnya, dia mandi, dia wudhu, tutup aurat, dan dia sholat asar sempurna yang 4 rakaat, lalu mendapatkan takbir lagi, masih ada waktu sedikit takbir lagi, sebelum takbir berarti dia diwajibkan duhur lagi, karena dia mendapatkan waktu seukuran takbir ya. Itu mengenai waktu darurat. Itu begitu hukumnya karena darurat ya. Mungkin mengenai hal ini ada yang mau bertanya nggak Pak? Ya, Mengenai wanita boleh Pak. Bapak-bapak ya dulu, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Ya, mungkin tidak ada Ustaz, bisa lanjut Pak. Itu Pak, itu Ya. waktu namanya waktu darurat ya. Waktu darurat. Kemudian dikatakan kemudian waktu idrak juga hampir sama dengan waktu darurat ya. Waktu idrak, yaitu waktu datang yang penghalang sholat setelah lewat waktu yang mencukupi untuk sholat dan bersuci, maka wajib ke atasnya untuk sholat. Jika waktunya tidak mencukupi untuk sholat dan bersuci setelah datang yang ini penghalang sholat, maka tidak diwajibkan sholat. Itu kemudian sholat asar ya, sama juga. Wal asru dikatakan sholat asar. Sholat asar dikatakan sholat asar karena waktunya berdekatan dengan waktu maghrib. Kapan masuknya awal waktu asar? Awal waktunya setelah bayangan suatu benda lebih panjang lebih panjang dari benda itu sendiri ya. Jadi waktu asar itu masuk apabila panjang benda lebih panjang dari benda itu sendiri. Lebih dari 1 kali panjang benda. Dan sholat asar memiliki 5 waktu sama saja seperti waktu fadilah juga, yaitu waktu dikerjakan awal waktu, yang kedua waktu ikhtiar, setelah waktu ikhtiar waktu fadilah, yang dimulai setelah berakhir waktu fadilah, yang ketiga waktu jawaz tanpa makruh, yaitu
saat bayangan mencapai 2 kali panjang bendanya. Jadi waktu Jawas itu waktu apabila panjang benda itu 2 kali lipat panjang bayangan itu 2 kali lipat daripada bendanya. Itu dikatakan waktu Jawas tanpa makruh. Yang keempat, waktu Jawas yang makruh, yaitu waktu yang boleh digunakan untuk melaksanakan sholat asar tanpa dosa, tapi makruh ya. Dan yang kelima, waktu yang haram, yaitu menunda sholat hingga waktu tersisa tidak cukup untuk melaksanakannya. Ringkasnya, waktu haram ini itu waktu apabila kita sholat sebagian rakaat itu masuk di waktu yang lain, itu sholat asar. Kemudian juga wal maghrib yaitu sholat maghrib dinamakan dengan maghrib karena dilakukan pada waktu maghrib. Waktunya hanya satu, yaitu ketika matahari tenggelam seluruhnya. Jadi masuk waktu maghrib apabila matahari telah terbenam seluruhnya, bukan hanya sebagian ya, ketahuan. Dan tidak mengapa jika masih ada cahaya sinar matahari yang tersisa. Jadi kadang-kadang ketika matahari tenggelam, itu cahayanya masih ada, itu nggak apa-apa. Jadi awal masuknya waktu maghrib apabila matahari tenggelam secara sempurna ya. Kalau belum sempurna, berarti belum masuk waktu maghrib. Lah kadang-kadang ketika matahari tenggelam itu cahayanya masih ada, itu nggak apa-apa. Yang penting ukurannya itu matahari tenggelam. Matahari tenggelam masuknya waktu maghrib. Nah, dan Imam Nawawi mengatakan bahwa waktunya berlangsung hingga hilangnya cahaya mega merah waktu maghrib. Kemudian lamanya waktu maghrib kapan? Waktu sholat maghrib itu lamanya cukup untuk seseorang mengumandangkan azan, berwudu atau tayamum, menutup aurat, mengikomakan sholat dan melaksanakan sholat dengan waktu. Ini menurut pendapat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan apa dalam kaul jadid ya, dalam pendapat jadid mengatakan bahwa ukurannya waktu maghrib itu dia enggak lama, yaitu seperti seseorang yang pertama waktu azan ditambah waktu tayamum, ditambah waktu menutup aurat, ditambah waktu iqomah, dan ditambah sholat 5 rakaat. Setelah itu masuk waktu isya. Itu menurut pendapat Imam Nawawi di kaul qodimnya. Tapi kaul jadidnya itu sampai hilangnya cahaya merah ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa masuk waktu maghrib itu berlangsung sampai hilangnya cahaya merah atau mega merah. Kalau itu hilang, berarti waktu maghrib habis, masuknya waktu isya, begitu ya. Jadi awalnya waktu isya merupakan akhirnya waktu maghrib ya. Awalnya waktu asar merupakan akhirnya waktu duhur. Akhirnya waktu duhur merupakan awalnya waktu maghrib. Awalnya waktu isya merupakan akhirnya waktu maghrib. Kemudian sholat isya ya. Sholat isya sama juga. Sholat isya dikata adalah nama untuk awal kegelapan malam. Sholat isya dinamakan demikian karena dikerjakan pada waktu malam ya. Awal waktunya adalah ketika hilangnya mega merah atau hilangnya cahaya merah matahari. Adapun bagi negeri-negeri yang tidak tenggelam hilangnya cahaya merah, jadi ada di kita di negara di bagian belahan negara ini ada sebagian negara itu nggak kelihatan malamnya, kayak di Eropa ya, nggak tenggelam. Adapun bagi negeri-negeri yang tidak mengalami hilangnya cahaya merah, yaitu wilayah yang malamnya tetap terang seperti daerah kutub, maka waktu sholat isya bagi penduduknya dimulai setelah berlalu waktu maghrib. Sejumlah waktu yang biasanya dibutuhkan untuk hilangnya cahaya merah di daerah terdekat yang mengalami pergantian malam secara normal ya. Jadi bagi negara-negara yang cahaya matahari tidak tenggelam, sama juga dia memperkirakan di negara tetangganya yang waktunya normal ya. Yang waktunya normal diperkirakan berapa lama antara maghrib sama isya,
maka mereka sholat isya walaupun terang ya. Jadi kan di bagian negara Eropa itu malamnya itu bagaikan siang. Malamnya bagaikan siang. Kenapa? Karena cahayanya nggak tenggelam ya. Cahaya matahari nggak tenggelam. Dan waktunya ada dua. Yang pertama waktu subuh, kemudian waktu isya. Dan waktu isya itu ada dua, waktu ikhtiar dan waktu sampai malam terakhir ya. Jadi setelah waktu fadilah, waktu ikhtiar sampai sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua adalah waktu jawaz yang diperbolehkan dalam waktu ini sampai terbitnya fajar yang kedua. Jadi dalam waktu malam itu ada dua fajar ya. Ada yang disebut fajar sodik dan ada yang disebut fajar kadhib ya. Bahwa di zaman Nabi itu adzannya dua kali ya. Adzannya dua kali. Yang pertama adzan di fajar kadhib, kalau orang pesantren dia mengatakan azan waktu tahajud. Yang kedua adzan di fajar sodik ya. Azan ketika masuknya waktu subuh ya. Maka dikatakan bahwa waktu jawas waktu isya itu sampai munculnya fajar kadhib ya. Ia terbit ya, dikatakan bahwa dalam waktu ini sampai terbit fajar yang kedua, fajar shadiq. Adapun fajar kadhib palsu, ia terbit sebelum itu bukan tegak lurus melainkan memanjang di langit lalu hilang dan diikuti oleh kegelapan. Tidak ada hukum yang berkaitan dengan fajar kadhib ya. Jadi yang jelas bahwa kalau kita memperkirakan waktu ya, memperkirakan waktu antara fajar kadhib sama fajar shadiq itu sekitar 1,5 jam ya, sekitar 1,5 jam. Jadi yang jelas di zaman Nabi yang azan subuh itu Bilal. Kalau Bilal udah azan, kalau berkaitan dengan puasa, maka sudah tidak boleh lagi makan sahur. Yang kedua, azan di fajar kadhib yaitu Abdullah bin Ummi Maktum ya. Itu seorang sahabat yang buta ya. Maka ada sebagian orang di kalangan kita itu, ada mungkin mereka yang berpaham salafi, mereka ingin azan dua kali. Kalau di Ambon sini ada azan dua kali, cuma waktunya salah. Mereka azan itu setengah jam sebelum subuh, salah ya. Sudah bukan lagi pada waktunya. Jadi fajar kadhib itu jaraknya Satu dengan jam setengah. fajar sodik itu 1,5 jam ya, bukan setengah jam. Kalau di Ambon ini di Ambon ini orang-orang Salafi itu adanya itu setengah jam sebelum subuh, itu salah. Itu ingin menghidupkan sunnah tapi bertentangan dengan sunnah, Pak. Iya. Mereka ingin menghidupkan sunnah tapi menyalahi sunnah, Pak. Maka di sini sebagian orang tua dia kaget, dia kira sudah azan subuh, maka mereka sholat subuh. Padahal belum subuh, Pak. Di Ambon sini banyak, Pak. Itu Pak, jadi disunahkan, Pak. Memang disunahkan azannya dua kali ya. Azan fajar kadhib itu kalau kita bilang di pesantren itu azan tahajud jam 3 malam. Kemudian azan subuh ya. Kemudian sholat subuh. Subuh yaitu sholat secara bahasanya awal awal hari dan dinamakan sholat subuh karena dilakukan pada awal hari. Waktu awalnya adalah terbitnya fajar yang kedua. Dan waktu ikhtiar adalah sampai matahari terbit, yaitu sampai terang ya. Waktu ikhtiar sampai terang, sampai apa? Sampai terang ya. Sampai sebelum isyraq ya, sampai sebelum isyraq. Dikatakan maka kesimpulannya sama juga sholat subuh mempunyai 5 waktu. Yang pertama waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz tanpa makruh, waktu jawaz tapi makruh, kemudian waktu haram. Waktu haram itu sama juga. Jadi waktu subuh itu sampai sebelum isyraq ya. Isyraq itu artinya terbitnya matahari. Jadi waktu isyraq artinya waktu terbitnya matahari. Jadi nggak boleh. Ulama kita mengatakan kita nggak boleh sholat ketika menjelang isyraq ya. Karena menjelang isyraq itu waktu yang diharamkan.
Itulah yang mengenai tentang waktu-waktu sholat ya. Mungkin ada mau bertanya Pak? Ada mau bertanya tentang waktu-waktu sholat? Iya, ada Ustaz. Saya. Tadi itu tentang apa namanya tadi waktu awalnya sholat maghrib dan akhirnya sholat maghrib. Ya. Kalau sekarang misalnya kita mengacu kepada tadi mulai dari tenggelamnya matahari kemudian sampai hilangnya warna kemerah-merahan Ya. itu kan kalau macam posisi sekarang kita lihat kayaknya mungkin hanya rentang waktu sekitar misalnya kita mulai sholat jam 6 jam 6 Iya. atau jam 6 lewat 5 Iya. dia hilang kemerah-merahan itu ya paling sekitar 20 menit kemudian begitu sekitar 15 sampai 20 menit kemudian sudah kemerah-merahan sudah hilang itu. Nah, pertanyaannya begini, itu yang sholat maghrib, katakan misalnya sudah setengah 7 lewat, tapi juga belum masuk. Biasanya kalau sini ada belum masuk juga Isya. Bagaimana itu hukumnya itu begitu Ustaz? Jadi apa? Jadi itu tadi kan ada dua, Pak. Ada dua pendapat sebenarnya. Yang pertama itu menurut kalau Qadim tadi Imam Syafi'i, kalau jadi mengatakan bahwa sholat ukurannya itu dengan tadi dengan dia azan, kemudian dia wudhu, Iya, dia koma, dia sholat. sholat 5 rakaat itu masuk setelah itu masuknya waktu isya. Itu Oh, pendapat yang kodim, yang apa, yang baru. Tapi yang kalau kodimnya itu ketika hilangnya mega merah, Pak. Itu kadang-kadang kita nggak terlihat, Pak, di ufuknya. Kadang-kadang dia masih ada, coba kita nggak terlihat, Pak. oh begitu Nggak ya. terlihat, iya. Maka ulama-ulama sudah tentukan dengan sekian waktu, baru secara total hilangnya mega merah. Secara total, Pak, ya. Secara Iya. total hilangnya mega merah. Jadi sekarang sudah agak mudah, Pak. Karena sudah ada waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan para ulama ya. Jadi kita nggak usah bingung lagi. Cukup kita ikut aja apa waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan oleh kantor agama atau para MUI ya. Lain Oh, halnya seperti tadi yang seperti di Eropa kan yang apa? Yang cahaya masih ada, yang malamnya kayak siang. Makanya bagaimana caranya? Caranya menentukan waktu waktu Isya, maka dia mengikuti negara tetangga yang terdekat yang waktunya normal. ah, Waktunya normal, waktu waktu yang tadi yang di Eropa bagaimana kayak itu yang kalau nggak di Irlandia kayak di Swiss kayak itu siangnya malamnya kayak siang. Gitu Pak ya. Nah, dia iya, iya. mengikuti negara tetangga ya. Negara tetangga yang berdekatan dengan dia tapi waktunya normal. Maksudnya mataharinya tenggelam gitu. Jadi begitu semua. Jadi dikira-kirakan kalau kita di Indonesia insya Allah sudah aman ya. Kita di Aman, Indonesia sudah aman. Kita ikut aja patokan panduan sholat yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama ya. Kalau kita di Maluku sini ada sebagian orang-orang masyarakat yang dia itu ikut pemahaman mereka, dia nggak ikut aturan waktu sholat. Aturan waktu sholat yang telah ditentukan oleh kantor agama. Kadang-kadang dia agak cepat. Ini nggak boleh, Pak. Ini sangat fatal, Pak. Karena nanti dibahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat itu, syarat-syarat sahnya sholat itu sholat dikerjakan apabila sudah masuk waktu sholat. Oh, iya sudah masuk sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah, adzan juga nggak sah hukumnya. Maka untuk hati-hatinya, jadi kita nggak usah bingung mengenai waktu sholat, kita ikut aja apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah lewat Kementerian Agama, Pak, atau lewat MUI, Pak. Ya, siap, siap, siap. Mungkin ada mau Oh, bertanya, Pak? bapak-bapak yang lain? Ustaz sendiri tidak percaya Pak Haji. Oh, tadi Pak Ustaz, saya lanjut. Itu tadi sholat batas akhirnya sholat subuh tadi Pak Ustaz. Jadi batas akhirnya sholat subuh sebelum terbitnya matahari, sebelum isyraq ya. Sebelum israk. Isyraq ya, iya. Jadi isyraq kalau jadi batas akhirnya sholat subuh sampai sebelum isyraq, sampai sebelum terbitnya matahari. Kalau sudah terbitnya matahari berarti waktunya habis. Siapa yang mengerjakan setelah terbitnya matahari, misalnya tanpa sengaja
dia ketiduran, tiba-tiba matahari udah terbit, berarti sholatnya itu kodoan, bukan adaan ya. Jadi ada yang namanya adaan dan ada yang namanya kodoan ya. Adaan itu apa artinya? Adaan itu artinya sholat yang dikerjakan pada waktunya. Itu dikatakan Oh, adaan. Yang kedua kodoan artinya sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Akan oh di luar. tetapi ulama mengatakan kalau kita mendapatkan satu rakaat saja di waktunya, yang sisanya di luar waktu, berarti statusnya sholatnya adaan, bukan kodoan ya. Kalau kita Ya, ya. sholat, dapat satu rakaat, terus rakaat yang selanjutnya masuk waktu yang lain, maka sholat kita statusnya adaan, bukan kodoan. Kalau nggak mendapatkan satu rakaat, lah masuk waktu yang lain, maka statusnya status sholat kita kodoan, bukan adaan. Kemudian dari segi keutamaan, fadilahnya, sholat yang adaan yang dikerjakan pada waktunya itu lebih afdol daripada sholat kodoan ya. Jadi sholat Yes. adaan yang dikerjakan pada waktunya itu lebih afdol daripada sholat yang dikerjakan di luar waktu kodoan. Lain halnya waktu darurat ya. Waktu darurat itu tadi bagi wanita haid yang dia suci di akhir waktu sholat. Setelah dia membersihkan dia punya darahnya, kemudian dia istinja, dia mandi wajib, dia wudhu nutup aurat, kemudian dapat ukuran takbir waktu tersebut, terus setelah takbir masuk waktu yang lain, maka sholatnya itu statusnya adaan, bukan kodoan. Kenapa? Karena darurat ya. Karena darurat. Sholatnya statusnya adaan, bukan kodoan karena darurat. Apa daruratnya tadi? Daruratnya itu haidnya itu bersih ketika menjelang akhir waktu sholat. Ya. Itulah salah satu karunia ya yang Allah berikan kepada kita, kepada hamba-hambanya. Ada yang mau bertanya Pak? Ya, saya lanjut sedikit Ustaz. Itu misalnya Ya. tadi katakan mengerjakan sholat zuhur satu rakaat di masuk zuhur, tiga rakaatnya atau dua rakaatnya masuk di asar. Bagaimana Ya. itu? Bagaimana itu hukumnya itu? Itu hukumnya itu kalau dia sengaja menunda hukumnya haram Pak ya. Oh iya iya. Kalau dia sengaja menhukumnya, kalau dia tanpa sengaja, misalnya dia tertidur, Pak, tertidur dia bangun, sudah terlambat, Oh iya. itu kan tanpa sengaja dia nggak berdosa, Pak. Iya Itu iya. yang haram. Kalau dia menunda dengan sengaja, maka statusnya satu rakaat di waktu duhur, rakaat yang ketiga di waktu asar, itu dia berdosa. Cuma status sholatnya adaan, bukan kodoan ya, karena dapur satu rakaat. Itu kalau dia menunda dengan sengaja. Lain halnya kalau dia menunda tanpa sengaja, dia tertidur misalnya tadi, misalnya kita tidur malam, bangunnya sudah mendekati isyraq, lah sholatnya sebagian rakaat waktu terbit matahari, maka kita nggak berdosa Pak, karena kita menunda sholat bukan dengan sengaja. Makanya ulama kita mengatakan ada ada waktu yang diharamkan tidur kapan? Ketika tiba waktu sholat itu haram tidur, kecuali kita meyakini ada yang membangun kita, itu nggak apa-apa. Kenapa haram? Karena dikhawatirkan waktunya terlewat, begitu Pak ya. Jadi orang yang tidur pada saat masuk waktu sholat hukumnya haram, kecuali ada yang membangunkan dia. Kenapa haram? Karena dikhawatirkan nanti waktunya habis, waktunya kelewat. Begitu Pak? Ya, oke, makasih Ustaz. Ya. Ada mau tanya lagi Pak? Bapak-bapak yang lain silakan, mungkin ada yang tanya. Waktu kita masih ada 6 menit. Ya, mungkin ada pertanyaan 7 menit. Ya, 7 atau 6 menit. Ini tidak muncul. Hah? Mau lanjut Halo, atau minggu depan Pak? Silakan Pak. bisa tanya Ustaz? Silakan Pak, silakan.
Masalah sholat ini. Mungkin saya biasa kalau tahiyat akhir artinya masuk ke sholatnya. Iya Tahiyat Pak, akhir. terus? Kadang saya sudah salam tapi habis itu saya ulangi lagi saya punya tasyahud akhir tahiyat akhir. Maksudnya baca-bacaannya itu. Habis itu baru saya salam. Itu masih sah atau bagaimana? Kadang-kadang Maksudnya, maksudnya Bapak sudah salam, terus Bapak ulang ya, lagi baca tahiyat akhir begitu kan? ya, Itu apa penyebabnya Pak Bapak ulang Pak? ah, kadang juga begini, Pak. Kadang sebelum salam, tapi saya ulang baca lagi anunya itu tahiyatul barakatuh salat. Nah, saya ulang baca itu. Imam kadang sudah salam imamnya, tapi saya ulang baca. Ah Nah, begitu. ya, itu enggak apa-apa Itu atau sebaiknya bagaimana? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma sebaiknya jangan diulang lagi Pak. Oh, begitu. Nanti itu akan timbul was-was nanti Pak. Nanti kita Oh, bingung ini mau ikut yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua Pak? Sekali aja hmm, Pak, sekali aja nggak usah diulang. Nanti kalau masih seandainya masalah-masalah yang kita jika dalam hati, ya, jangan ya, diulang Pak. ya, ya, insya Allah. Hmm. Nah, jangan diulang, kita sekali aja. Nanti kalau Oh, waktu masih lama ya kita zikir aja, zikir apakah dalam hati ya, sambil menunggu salam. oh, ya. Oh, oh iya. Itu Pak aja. Jadi mak- Jangan diulang jadi Pak ya. mak- Jangan diulang. misalnya ya, jadi maksudnya tadi itu karena mungkin imamnya belum salam, kata sudah selesai kita jangan diulang Iya. tapi tinggal zikir aja begitu ya. Ya, ya, siap. Iya. Oh, Iya. siap siap. Jangan diulang, dua yang zikir yang lain aja Pak. Siap 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 siap. Ya, Nanti ya. kalau diulang nanti akan timbul was-was nanti Pak. Oh, Kita ya. ikut yang mana ini? Yang awal yang sekarang ini kayaknya. Ya, ya. Oh, ya, ya. Siap, siap. Terima kasih. Ya Pak, Iya. sama-sama Pak. Iya. Waktu kita Ustaz tinggal 4 menit. Mungkin ada mau selanjut atau mungkin tinggal ke beberapa semacam Iya, apa ya? mungkin aku minggu depan aja, Pak. Boleh boleh Karena boleh. karena nanti kita masuk bab yang selanjutnya, bab yang selanjutnya. Jadi ulang lagi bahwa tadi kita membahas tentang waktu-waktu sholat ya. Iya, iya. Waktu-waktu sholat, sebaik-baik sholat itu sholat yang dikerjakan pada awal waktunya. Waktu ya Jadi ya. kalau kita nggak sibuk, ketika langsung waktu sholat, langsung kita mengerjakan sholat tanpa ditunda itu paling afdol ya. Karena sebaik-baik amalan, amalan yang dikerjakan awal waktu. Tapi kalau kita mau menunda, syariat juga memperbolehkan dengan ketentuan Kita tidak niat. boleh, ya kita niat, kemudian tidak boleh sebagian gerakan sholat masuk di waktu yang lain, itu hukumnya haram. Sudah bahasa kasarnya sudah overdosis waktunya Pak. Berdosis. Ya Overdosis ya. Pak. Siap siap. Cukup Pak, insya Allah Pak. Ya Ya insya Allah. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pengajiannya ada manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum.